Pernah merasa nggak sih nyimpen sebuah rahasia itu rasanya berat banget, sampai kayak bawa beban fisik beneran? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang menarik banget dari buku Competent to Counsel. Buku ini ngomongin soal hubungan yang kuat antara kesalahan yang kita sembunyiin, kesehatan kita, dan ya itu dia, kekuatan dari sebuah pengakuan. Pertanyaannya simpel aja, tapi dalam banget. Bisa nggak sih beban mental dari sesuatu yang kita tutup-tutupin itu benar-benar bikin badan kita jadi sakit? Nah, itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Dan sumber kita ini ngasih jawaban yang jelas banget yang jadi tesis utamanya. Intinya, nyembunyiin kesalahan itu bakal bikin kita hancur. Tapi kalau kita mengakuinya, kita justru dapat kelegaan dan belas kasihan. Oke, pertama-tama yuk kita coba pahami argumen inti dari buku ini. Gimana sih dosa yang disembunyikan itu bisa jadi beban yang nyata banget? Gini deh intinya, menurut buku ini, nyembunyiin kesalahan itu bukan sekedar masalah spiritual loh, tapi ini adalah akar penyebab langsung dari penderitaan dalam hidup seseorang. Nah, inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, di bagian kedua ini kita bakal lihat klaim yang lebih jauh lagi. Gimana rasa bersalah secara emosional itu bisa benar-benar muncul sebagai penyakit fisik. Nah, konsep kuncinya di sini adalah psikosomatis. Ini tuh kayak jembatan antara pikiran dan tubuh kita, di mana tekanan mental bisa berdampak langsung ke kesehatan fisik kita. Dan ini bukan cuma teori loh, penulisnya pakai tulisan-tulisan Raja Daud sebagai studi kasus utama, sebagai bukti nyata dari hubungan ini. Yuk kita dengar langsung dari Daud. Coba deh perhatiin pilihan-pilihan katanya yang sangat fisik. Daud gak bilang aku sedih, tapi dia bilang tulang-tulangku menjadi lesu. Nah, teks ini menafsirkan ini sebagai penderitaan fisik yang langsung disebabkan oleh rahasia yang dia simpan. Penderitaan Daud digambarin lebih jauh lagi di sini. Lihat deh metaforanya, dosa sebagai beban berat yang secara harfiah menekannya. Ini semakin memperkuat gagasan tentang penyakit yang lahir dari rasa bersalah. Dan kutipan terakhir ini, wah gamblang banget. Ini menghubungkan tekanan mental, tanganmu menekan aku, dengan gejala fisik yang nyata, kayak dehidrasi atau kelelahan yang ekstrim. Bagi penulisnya, ini bukti kuat efek psikosomatis dari dosa. Jadi, kalau masalahnya adalah beban dosa, solusinya apa dong? Nah, buku ini menunjuk pada satu hal, praktek pengakuan dosa. Penting nih buat dipahami, menurut sumber ini, pengakuan dosa itu bukan sekedar bilang maaf ya. Ini adalah sebuah tindakan kejujuran yang radikal, di mana kita setuju sepenuhnya dengan perspektif Tuhan tentang kesalahan kita. Buku ini gak cuma berhenti di teori. Dengan pakai kisah Alkitab tentang anak yang hilang sebagai model, penulisnya menguraikan 4 langkah praktis untuk mempersiapkan diri melakukan pengakuan dosa yang tulus. Nah, ini adalah contoh alat visual yang disarankan dalam buku. Coba bayangin deh, seseorang ngegambar sosok yang nanggung beban rasa bersalah. Terus panah-panah yang neken ke bawah, itu melambangkan setiap pelanggaran spesifik yang ditulis. Idenya adalah, pas setiap dosa diakui dan diampuni, satu persatu panah itu dicoret. Secara visual, ngurangin beban itu. Poin ini ditekankan banget, pengakuan dosa itu harus langsung dan jujur. Segala upaya buat ngecilin masalah atau cari-cari pembenaran, kayak iya aku salah tapi, itu dianggap sebagai penghalang buat pengampunan yang sejati. Nggak ada tapi atau jika saja. Ada lagi nih teknik konseling praktis yang disarankan, yaitu bermain peran atau role-playing. Dengan melatih pengakuan dosa di lingkungan yang aman, seseorang bisa mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Jadi pas momennya tiba, pengakuannya itu tulus dan tepat. Oke, kita udah lihat masalahnya dan proses solusinya. Sekarang, mari kita lihat hasil akhirnya, sukacita yang datang dari pengampunan. Dan inilah kontras yang luar biasa banget. Ayat ini tuh dari Mazmur yang sama di mana Daud ngegambarin penderitaan fisiknya. Setelah pengakuan dosa, penderitaan yang berat itu diganti sama satu kata, berbahagialah. Jadi apa aja sih hasil dari pengampunan? Menurut teks ini, bukan cuma hal-hal negatif kayak rasa sakit dan bersalah yang hilang, tapi hal-hal positif yang luar biasa justru masuk buat ngegantiinnya. Ada sukacita, kedamaian, dan hubungan yang dipulihkan. Dan siklusnya ini berakhir dengan indah. Seseorang yang udah ngalamin kelegaan yang luar biasa dari pengampunan, secara alami jadi pengen ngebagiin harapan itu.
Pengalaman pribadi mereka jadi alat yang kuat buat bantu orang lain yang mungkin lagi terjebak dalam beban yang sama. Jadi buku ini kan ngasih argumen yang kuat banget ya tentang hubungan antara kesehatan spiritual, mental, dan fisik. Terlepas dari kita setuju atau enggak sama semua detail teologisnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di dunia kesehatan mental modern yang makin canggih ini, apa sih peran dari praktik-praktik kuno seperti pengakuan dosa, pengampunan, dan doa